Halo semua, perkenalkan nama saya Frans Agus Monong Sihaan, NPM 2534013, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Fisika. Nomor 1, diketahui ada 3 buah vektor seperti gambar berikut. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Lukislah resultan vektor berikut. Yang A, vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Yang B, vektor R sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B dikurang C. Penyelesaiannya, vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor C adalah seperti ini. Yang nomor 2, vektor R sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B dikurang C. Nah, di sini kenapa vektor B-nya lebih panjang? Karena 2 vektor B, jadi panjangnya dikali 2. Dan di sini kenapa vektor C-nya ke atas? Karena C bernilai minus ya, teman-teman. Nomor 2, diketahui besar gaya yang bekerja untuk memutar sebuah roda dinyatakan dengan vektor F sama dengan topi I dikurang 3 topi J ditambah 2 topi K. Satuan N dan gaya ini bekerja sejauh vektor R sama dengan 2 topi I dikurang 2 topi J ditambah 4 topi K. Satuan meter dari pusat roda. Tentukanlah besar momen gaya yang bekerja di mana. Rumusnya dinyatakan dengan vektor P sama dengan vektor F dikali vektor R. Perkalian silang atau cross. Vektor F dikali vektor R sama dengan dalam kurung topi I dikurang 3 topi J ditambah 2 topi K dikali 2 topi I dikurang 2 topi J ditambah 4 topi K. Penyelesaiannya jadi seperti ini ya, teman-teman. Di vektor F dikali vektor R sama dengan minus 3 dikali 4 topi I ditambah 2 kali 2 topi J ditambah 1 kali minus 2 topi K dikurang 2 kali minus 3 topi K ditambah 2 kali minus 2 topi I ditambah 1 kali 4 topi J sama dengan minus 2 topi I ditambah 4 topi J dikurang 2 topi K dikurang minus 6 topi K dikurang 4 topi I ditambah 4 topi J sama dengan minus 12 topi I ditambah 4 topi J dikurang 2 topi K ditambah 6 topi K ditambah 4 topi I dikurang 4 topi J. Hasil akhirnya saya dapat minus 8 topi I ditambah 4 topi K. Selanjutnya soal nomor 3, sebuah pesawat terbang memerlukan kecepatan minimum sebesar 360 km per jam agar dapat tinggal landas. Panjang landasan pacu yang ada di bandara udara adalah 1000 meter. Maka tentukanlah yang pertama percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin pesawat. Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan sebelum tinggal landas. Penyelesaiannya, diketahui V0 sama dengan 0, Vt sama dengan 360 km per jam diubah ke meter menjadi 100 meter per sekon. S-nya sama dengan 1000 meter. Yang ditanya A dan T. Kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A S. Masukkan 100 kuadrat disama dengan 0 tambah 2A dikali 1000.
Jadi hasilnya 10.000 sama dengan 2.000 A. A sama dengan 10.000 per 2.000 sama dengan 5 meter sekon minus 2 kuadrat. Waktu untuk lepas landas. Kita menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah At. Langsung dimasukkan, 100 sama dengan 0 tambah 5 kali T. 100 sama dengan 5 kali T. T sama dengan 100 per 5 sama dengan 20 sekon. Soal nomor 4, vektor kecepatan sebuah benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan. Vektor V sama dengan T kuadrat topi I tambah 2T pangkat 3 topi J tambah 2 topi K satuan SI. Maka tentukanlah yang pertama, vektor percepatan rata-rata benda untuk selang waktu T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 4 sekon. Yang kedua, vektor percepatan sesaat benda setelah bergerak T sama dengan 2 sekon. Yang ketiga, vektor posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Anggap benda mulai berada pada pusat koordinat. Penyelesaiannya, diketahui vektor V sama dengan T kuadrat topi I tambah 2T pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K. Ditanya A. Vektor A untuk T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Akar vektor V 1 sama dengan T kuadrat topi I ditambah T ditambah 2 T pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K sama dengan 1 kuadrat topi I ditambah 2 dikali 1 pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K sama dengan topi I ditambah 2 topi J ditambah 2 topi K. Vektor V 2 sama dengan T kuadrat topi I ditambah 2 T pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K sama dengan 4 kuadrat topi I ditambah 2 dikali 4 pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K. Hasilnya 16 topi I ditambah 128 topi J ditambah 2 topi K. Lalu sama delta V per delta T sama dengan 16 topi I ditambah 128 topi J ditambah 2 topi K dikurang topi I tambah 2 topi J ditambah 2 topi K per 4 kurang 1 sama dengan 16 topi I ditambah 128 topi J ditambah 2 topi K dikurang topi I dikurang 2 topi J dikurang 2 topi K per 4 kurang 1 sama dengan 15 topi I ditambah 126 topi J per 3 sama dengan 5 topi I ditambah 42 topi J meter kali sekon minus 2. Yang B, vektor A untuk T sama dengan 2 sekon. Vektor A sama dengan dV dikali dt sama dengan dV per dt sama dengan d per dt dalam kurung T kuadrat topi I ditambah 2 T pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K sama dengan 2 T topi I tambah
6T kuadrat topi J sama dengan 2 dikali 2 topi I tambah 6 kali 2 pangkat 2 topi J. Hasilnya 4 topi I ditambah 24 topi J meter sekon minus 2. Penyelesaian untuk yang T, yang C, vektor R untuk T sama dengan 2 sekon. Vektor V, T kuadrat di topi I ditambah 2T pangkat 3 topi J tambah 2 topi K. RT dikurang R0 sama dengan 2 integral 0 dalam kurung T kuadrat topi I ditambah 2 T pangkat 3 topi J ditambah 2 topi K tutup kurung dt. RT kurang R0 sama dengan 1/3 T pangkat 3 topi I ditambah 2/4 T pangkat 4 topi J ditambah 2 T topi K. Sama dengan 1/3 T pangkat 3 topi I ditambah setengah T pangkat 4 topi J ditambah 2 T topi K. RT dikurang 0 sama dengan 1/3 kali 2 pangkat 3 topi I ditambah setengah kali 2 pangkat 4 topi J ditambah 2 kali 2 T topi K dikurang setengah kali 0 pangkat 3 topi I ditambah dikurang 1/3 kali 0 pangkat 3 topi I ditambah setengah kali 0 pangkat 4 topi J ditambah 2 kali 0 topi K. RT sama dengan 8/3 topi I ditambah 8 topi J ditambah 4 topi K dikurang 0. 8/3 topi I ditambah 8 topi J ditambah 4 topi K. Nomor 5. Sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter kali 10 meter per sekon minus sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter sekon minus 2 kuadrat, maka tentukanlah A. Besar kecepatan benda setelah 2 detik bergerak, B. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum, C. Tinggi maksimum benda. Penyelesaian ditanya A. Penyelesaiannya V0 sama dengan 60 meter per sekon, G nya 10 meter sekon minus 2 kuadrat pangkat minus 2. Yang ditanya A. Vt saat T sama dengan 2 sekon. Menggunakan rumus Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Vt sama dengan 60 dikurang 10 dikali 2. 60 dikurang 20 sama dengan 40 meter sekon minus 1. Yang B. Tmax sama dengan, menggunakan rumus Tmax sama dengan V0 per G, yaitu sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 second. Yang C ditanya Hmax. Menggunakan rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi Hmax sama dengan 60 pangkat 2
per 10 dikali per 2 dikali 10 sama dengan 3600 per 20. Hasilnya 180 meter. Nomor 6, sebuah bola kasti dijatuhkan dari ketinggian 320 meter dari atas tanah. Jika gravitasi bumi 10 meter sekon pangkat minus 2, hitunglah A. kecepatan bola kasti setelah 2 sekon bergerak, B. waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah, C. tinggi bola kasti diukur dari tanah setelah 3 sekon bergerak. Penyelesaiannya, VT saat T sama dengan 2 sekon dapat kita lihat seperti gambar berikut. Untuk jatuh bebas, untuk gerak jatuh bebas, kecepatan awal sama dengan 0. Menggunakan rumus, VT sama dengan GT. VT sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 meter sekon pangkat minus 1. Yang B, waktu sampai di tanah atau lantai. Menggunakan rumus, H0 dikurang HT sama dengan setengah GT pangkat 2. Jika menyentuh tanah, HT sama dengan 0. 320 dikurang 0 sama dengan setengah dikali 10 T kuadrat. 64 sama dengan T kuadrat. T sama dengan 8 sekon. Yang C, HT saat T sama dengan 3 sekon. Gambar seperti berikut. Menggunakan rumus, H0 sama dengan HT. Saya ulang, menggunakan rumus H0 dikurang HT sama dengan 1/2 GT kuadrat. Jadi 320 dikurang HT sama dengan setengah dikali 10 dikali 3 pangkat 2. 320 dikurang HT sama dengan 10 dikali setengah dikali 10 kali 9. 320 kurang HT sama dengan 45. Minus HT sama dengan 45 dikurang 320. Minus HT sama dengan minus 275. HT sama dengan 275 meter. Dan nomor 7, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan tetap 80 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah yang pertama, A. kecepatan peluru setelah 2 sekon, B. posisi peluru setelah 2 sekon, C. lama peluru di udara, D. tinggi maksimum yang dapat dicapai, E. jangkauan maksimum yang dapat ditempuh, F. besar kecepatan peluru setelah 1 sekon bergerak. Penyelesaian, diketahui V0 sama dengan 80 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Yang A, kecepatan peluru T sama dengan 2 sekon. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Kecepatan pada sumbu X, V0X sama dengan V0 cos 30 derajat sama dengan 80 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 40 akar 3 meter per sekon. Kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan V0 sin 30 dikurang GT sama dengan 80 kali setengah dikurang 10 kali 2 sama dengan 20 meter per sekon. V sama dengan akar 40 akar 3 kuadrat ditambah 20 pangkat 2 sama dengan akar 4800 tambah 400. V sama dengan akar 5200 sama dengan 72,13 meter per sekon. Lanjut, sama dengan 20
per 40 akar 3 sama dengan 20 per 69,3. Hasilnya jadi 16,1 derajat. Yang B, posisi T sama dengan 2 sekon. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Posisi pada sumbu X menggunakan rumus XT sama dengan V0 XT sama dengan V0 cos theta dikali T. XT sama dengan 80 cos 30 derajat dikali 2 sama dengan 40 akar 3 meter. Posisi pada sumbu Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT pangkat 2. YT sama dengan 80 sin 30 derajat dikali 2 kurang setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 80 kurang 20 sama dengan 60 meter. Posisi peluru adalah 40 akar 3 banding 60 meter. C, lama peluru di udara. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Lama peluru di udara menggunakan rumus T udara sama dengan 2V0 sin theta per G. Jadi T udara sama dengan 2 dikali 80 dikali sin 30 derajat sama dengan per 10. T udara sama dengan 160 dikali setengah per 10 sama dengan 8 sekon. D, tinggi maksimum. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Tinggi maksimum peluru menggunakan rumus Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi Ymax sama dengan 80 pangkat 2 dikali sin kuadrat 30 derajat per 2 dikali 10 sama dengan 6400 dikali 1 per 4 sama per 20 sama dengan 80. E, jarak mendatar maksimum. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Jarak mendatar maksimum peluru Ymax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi Xmax sama dengan 80 kuadrat dikali sin 2 30 derajat per 10 sama dengan 6400 sin 60 derajat per 10. Xmax sama dengan 320 akar 3 meter. Yang F, besar kecepatan peluru T sama dengan 1 sekon. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Kecepatan pada sumbu X V0x sama dengan V0 cos 30 derajat sama dengan 80 dikali setengah akar 3 sama dengan 40 akar 3 meter per sekon. Kecepatan pada sumbu Y Vy sama dengan V0 sin 30 derajat dikurang GT sama dengan 80 dikali setengah kurang 10 kali 1 sama dengan 30 meter per sekon. V sama dengan akar 40 akar 3 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar 4800 ditambah 900. Lanjut, akar 5700 sama dengan 75,51 meter per sekon. Soal nomor 8. Pesawat pembom terbang horizontal dengan kecepatan 2880 km per jam pada ketinggian 1250 meter di atas tanah.
Di darat, sebuah kendaraan berlapis baja bergerak searah dengan arah pesawat dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak horizontal. Beberapa antara pesawat dan kendaraan lapis baja atau tank, bom harus dijatuhkan agar mengenai sasaran. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Diketahui P0 sama dengan 2800 km per jam sama dengan 800 meter per sekon. Itu diubah ke meter. H sama dengan 1250 meter. Ditanya jarak awal pesawat dengan tank. Waktu peluru sampai di tanah menggunakan rumus T sama dengan akar dari 2H per G. Jadi T sama dengan akar 2 dikali 1 akar 2 dikali 1250 per 10 sama dengan 5 akar 10 sama dengan 15,8 sekon. Delta X sama dengan X pesawat dikurang X tank. Delta X sama dengan dalam kurung VP dikurang VT dikali T sama dengan 800 dikurang 20 dikali 5 akar 10 sama dengan 800 dikurang 20 akar 800 dikurang 20 kurang 5 akar 10 sama dengan 3900 akar 10 meter sama dengan 12.332,8 meter. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih.